صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس العين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا مجد يا إمام القبلتين السلام عليك يا سعد السلام عليك يا نور السلام عليك يا السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا روحي السلام عليك يا جسدي السلام عليك يا إبراهيم يا داود يا Sulaiman السلام عليك ya Yahya Zakaria. Alma matiin AC. Ya anak jam segini udah sholat belum dia? Coba bangunin. Ya. Assalamualaikum Yahya Zakaria. Assalamualaikum ya Musa. Assalamualaikum ya nurus samawati wal ard. Assalamualaikum ya nurus samawati wal ard. Assalamualaikum ya nurus. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi. Bismillahi fi zildi, bismillahi fi amri, bismillahi. Bismillahi masyaallah la yashruku khairan illallah. Bismillahi masyaallah la yushriku su'an illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma aftah li abwabal khair, abwabal barakah, abwabal ni'mah, abwabal quwwah, abwabal sihah, abwabal syahadah, abwabal barakah, abwabal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka.
Selamat pagi sahabat Abah dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi hari ini Abah sudah live dari rumah. Ya, Alhamdulillah perjalanan 5 hari balik Kalimantan. Pagi hari ini sudah kembali ke rumah. Ya, terima kasih buat sahabat-sahabat atas segala doa dan semua. Dan terima kasih sahabat-sahabat Taiwan ya yang mengirimkan surat cinta bahasanya. I love you Abah, ya I love you too, ya sahabat. Dan sahabat-sahabat berhati Hokkaido ya, sehat semua. Dan sahabat-sahabat dari Australia, mohon bersabar. Kalau sudah qadarullah, sudah ada izin Allah, ya. Insya Allah sepulang Abah dari Europe ya, nanti Abah akan akan pertimbangkan antara Australia dulu atau Jepang dulu ya sahabat. Pertanyaan juga teman-teman yang dari Hokkaido, dari Jepang, nggak usah khawatir. Kalian nggak usah khawatir bahwa sungguhnya untuk hotel, pesawat, semuanya ya itu tanggung jawab Abah sendiri ya. Yang ingin Abah sebarkan, tebarkan, berbagi adalah rasa bahagia. Karena rasa bahagia itu bisa ditransfer, rasa bahagia itu bisa dipindahkan sebetulnya. Tinggal kita mau menampung nggak hati kita adalah dengan sedikit lebih berpikir positif gitu kan tadi, tanpa didahului dengan kebencian. Kalau bagi Abah nggak ada masalah semuanya, karena Abah ini orang yang sudah mati. Jadi sebetulnya hanya sia-sia saja yang ingin karena sudah tidak lagi memiliki apapun dari semua ya. Apalagi memiliki harga ya. Dari bagaimana memiliki harga diri ini tidak pernah ada. Apalagi memiliki kemuliaan, hina pun tidak gitu kan tadi semua. Kalau hina udah hebat kita ada gitu kan tadi. Ini boro-boro mulia, hina pun enggak kan gitu. Nah, jadi kita ini udah nikmat saja kalau sudah begitu sahabat. Nah, itu. Jadi pada saat hidup kita sudah tidak merasa memiliki, ternyata disitulah sesungguhnya adalah kenikmatan. Kita tidak capek dengan hidup, tidak butuh penghargaan orang, tidak butuh pengakuan orang, tidak butuh sebetulnya gitu. Semuanya terserah pada dirimu sendiri. Sambil ngerokok ya sahabat ya. Karena namanya juga kita obrolan pagi semua ya. Nah buat teman-teman yang di Europe ini kelihatannya karena dengan situasi perang ya kemungkinan jalur yang Abah tempuh itu akan berbeda dengan rencana awal. Ya barangkali lebih karena Abah sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, itu diserahkan kepada mereka yang mengkoordinir ya semua. Jadi ada rencana kemungkinan negara juga bisa berubah. Yang tadinya kita mulai dari Prancis, tapi kemungkinan ini mulai dari Swiss, bisa jadi. Karena kalau udah jalur Swiss itu adalah dan Prancis itu beda. Biasanya dari sini antara Qatar, Abu Dhabi nah inilah yang sedang berkonflik ya. Biasanya ada yang satu terbang kita ini ke Belgia. Biasanya selalu diawali Prancis, Belgia. Prancis, Belgia kita menggunakan bis dekat ya atau kereta. Tapi Belgia ke Belanda biasanya memang kita adalah hitungan waktunya di Belanda itu lebih lama daripada kita di Belgia. Itu nggak ada nginep gitu ya, buat teman-teman yang Belgia yang bertanya, Abah nggak nginep karena Belgia itu kecil ya. Jadi kita hanya lewat saja, berhenti di tempat-tempat yang ini, dan kemudian juga dengan teman-teman ya bisa bertemu di satu titik itu semua. Yang penting silaturahim, menyambungkan rasa cinta bahwa kita adalah satu nafas dengan siapapun kamu berada, dimanapun berada. Dasarnya kita adalah satu nafas, satu hidup, satu rasa, satu cinta. Kalau mau bahagia, nah itu masalahnya gitu kan. Tapi kalau kamu memilih yang lain itu hakmu dari semuanya. Kalau Abah tidak, makanya
diserahkan panjenengan semua. Nah, itu. Kalau Abah lebih senang memilih bahagia, lebih senang memilih tenang, lebih senang memilih tauhid, gitu kan tadi, daripada kita terjebak pada warna kulit. Karena warna kulit akan melelahkanmu, membuat engkau adalah selalu mengharapkan penghormatan orang. Kalau sudah di situ nggak ada lagi penghormatan, boro-boro penghormatan hina pun enggak, kata Abah juga. Boro-boro merasa hidup tadi semua. Nah, ini. Maka segala yang menjadikan ganjalan dalam hidup kita adalah sangkaan kita kepada diri kita sendiri. Termasuk menganggap diri adalah orang gagal, menganggap diri orang yang gak pantas untuk bahagia, menganggap diri adalah orang yang tidak layak untuk bahagia, menganggap diri ada catatan karma yang terlalu tebal menutupi diri. Itu sangkaan-sangkaan yang harus kita latih sebetulnya adalah kurangi. Maka itulah tentang mana yang eksis gitu kan tadi semua. Patokan dasarnya selalu bahwa kembali pada substansi. Kalau dalam ibadah, kalau di sholat, apa sih substansinya sholat? Min asyari sujud, ada tapak sujud, harus ada perbuatan setelah sholat. Kalau seandainya sholawat, apa tapak dari bersolawat? Ada berkaitan dengan tubuhmu, ya, Nabi, ya, maka juga harus menimbulkan rasa nyaman di tubuhmu, sholawat itu. Sebetulnya sholawat itu kontan, akan menimbulkan rasa nyaman pada badanmu, sehat pada badanmu. Maka banyak ulama yang mengajarkan kita mengobati segala sesuatu adalah dengan bersolawat. Bacakanlah solawat pada tanganmu, dan ini yang selalu Abah ajarkan yang singkat. Sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, kul huwallahu ahad, satukan. Ahad dan Ahmad. Ya, karena kamu adalah Ahad dan Ahmad, gitu. Yang menjadi Muhammad, gitu. Yang sekarang dipanggil si Adam, gitu. Ini. Jadi kita ini harus mengerti. Kalau enggak begitu, kita ini beragama ini, hidup dalam dunia ini betul-betul layangan putus, gitu kan tadi. Tidak terkoneksi, gitu kan. Kan segala sesuatu yang tidak terkoneksi, tidak berdaya guna, hanya tidak bermanfaat. Dan itulah baginda Nabi mengingatkan pada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu yang kedua adalah setelah kita mengerti ada kewajiban, ada vertikal. Nah, kita ini disuruh oleh Allah dan oleh Rasulnya bagaimana kita ini adalah berbuat baik tadi. Maka selalu Allah ingatkan ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana kepada orang lain sebagaimana aku berbuat baik kepada dirimu. Jadi marilah ini adalah. Maka sekarang Abah boleh simpulkan bahwa nah inilah yang harus dilatih, yang harus terus dibersihkan pada dada, pada jantung adalah tadi. Rasa-rasa yang tidak perlu kita pelihara sebetulnya. Yang menjadikan tebalnya dirimu, butuhnya pengakuan dirimu karena betapa tebalnya dirimu. Itu sebenarnya. Semakin tebal engkau berada, menyatakan keberadaan dirimu dengan namamu, apalagi gelarmu gitu kan. Maka disinilah sebetulnya diawalilah rasa memiliki kepada itu. Maka mulailah takut kehilangan nama baik misalnya gitu. Mulailah takut kehilangan pengakuan. Mulailah takut kehilangan nanti jabatan. Mulailah takut nanti kehilangan harta. Mulailah takut kehilangan adalah orang yang mati di kelilingmu karena kau merasa memiliki. Ini anakku, ini istriku, ini suamiku, ini orang tuaku, ini kebunku, sawahku, lain sebagainya. Semakin banyak yang kau tambatkan pada hatimu, semakin menderitalah dirimu itu sebetulnya. Nah disitulah ada dampak lain dari itu adalah sangkaan-sangkaan itu menutupi cermin hatimu. Dan al-aqwanu suwarun dalam hikam itu adalah ada ada nur basirahmu terhalang semua ya. Sehingga disitulah seolah-olah kita ini merasa penat dalam hidup, tidak bahagia. Sebetulnya adalah rasa itu muncul akibat dadamu yang pada cermin, pada azujajah, pada cermin, pada semprong, pada puad, pada dirimu itu menghalangi misbah. Nah itu. Misbah yang kata Allah masalu nurihi, pada saat kata Allah kamiskat. Nah itu, miskat. Jadi cahaya sebelah yang menerangi, yang menghalangi dirimu itu dirimu. Allahnya tidak terhalang.
kita terhalang oleh diri kita. Karena miskat itu diperumpakan seperti satu tembok, ada lubang, ada lampu. Nah, cahaya kepada dirimu inilah yang terhalang oleh dirimu. Sebetulnya. Maka yang menambah buruk lagi adalah sangkaan dirimu. Apa namanya, negatifnya pikiranmu tadi semua. Karena tadi, negatif pikiran itu datang dari dada yang negatif semuanya. Maka itulah di Quran itu tentang dada, dada, dada. Nabi pun bersabda tentang dada. Dalam sodrunmu, dalam dadamu ada kolbun. Nah itulah letak bahagia dan deritamu sebetulnya. Disitulah sangkaan-sangkaanmu bisa memberimu kebahagiaan atau kecelakaan. Bisa memberimu kenikmatan atau sebaliknya. Sangkaan-sangkaan itu. Maka marilah kalau Abah mengajak pada semua sahabat-sahabat semua dimanapun berada, ayo kita pilih bahagia. Karena pada saat kau sudah bahagia, sesungguhnya engkau bisa berguna banyak orang. Dan ternyata pada saat engkau sudah bisa berbagi, maka lebih bahagia lagi kamu. Nanti sahabat kamu akan bersyukur pada orang-orang yang mau menerima pemberianmu. Seolah-olah orang-orang yang kamu beri itu adalah sebuah potensi, sebuah pintu kebahagiaan pada dirimu. Nah, pada saat ada orang yang menerima kebaikanmu, kamu tuh bahagia. Tadi semua. Karena bahagia itu muncul gara-gara dia. Sebetulnya. Nah, tapi kan sekarang kebalik. Nah, gitu. Malah sebaliknya. Ya, kalaupun sudah sampai pada level memberi, masih mengharapkan penghormatan, penghargaan, pengakuan. Ya nggak apa-apa. Semuanya adalah sebuah proses belajar. Nah, kata Abah, hidup ini tentang proses belajar. Maka itulah tubuh kita dibagi. Tubuhnya fikih, hatinya tauhid, kemudian akhlaknya tasawuf gitu. Maka fikih, tauhid, tasawuf, semua. Ujung-ujungnya adalah bagaimana kita berakhlak Allah. Nah, pada saat kita bersejalan dengan frekuensi Allah, berakhlak Allah, takhallaqu bi akhlaqillah, maka disitulah segalanya menjadi terang benderang, sahabat. Segalanya. Dan itulah mungkin salah satu ayat yang berkaitan dengan itu adalah firman Allah, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang dia melalaikan dia az-zikri itu ya bukan dzikir sebetulnya, karena Allah itu dipanggil salah satu asmanya az-zikir. Nah, bagaimana engkau menyambungkannya engkau sebagai madkur? Nah itu. Nah, disinilah tentang bagaimana menyatukan. Bagaimana menyatukan? Kau mengosongkan atau kau mematikan. Karena dia ada kalau kamu kosong. Dia ada kalau kamu mati. Nah, tetapi saya sulit mengosongkan. Oh, pasti sulit. Selama kamu di sini, di dalam cermin kolbunya masih ada pengakuan pada diri. Nah, inilah bagian hal yang harus kita latih, sahabat. Kalau nggak dilatih, lihat, semua juga butuh latihan. Pemain bulu tangkis sampai juara dunia butuh latihan. Pemain voli, pemain sepak bola, pemain tinju, apapun butuh latihan, butuh sparring partner. Maka oleh itulah Allah telah menciptakan salah satu yang disebut istilah iblis, setan, itu untuk sparring partner. Nah, gitu kan tadi. Karena kamu tidak akan terpacu untuk melakukan kebaikan tanpa sparring partner. Kamu lari dengan kecepatan 50 km per jam. Kalau ada sparring partner yang larinya 80 km per jam, kamu akan memaksakan dirimu untuk melatih bagaimana bisa mengejar dia. Nah, itulah disebutnya mirroring. Ya, mirroring itu cermin. Maka orang-orang yang sukses, sahabat, di dalam bidang apapun pasti punya mirroring. Punya cermin untuk dia untuk melihat tadi semua. Tapi tidak terjebak dengan dia. Gitu kan, kamu punya kapasitas, dia punya kapasitas. Maka orang yang bergerak di bidang yang sama belum tentu hasilnya sama. Maka inilah tentang bagaimana kemutlakan semuanya tergantung pada dirimu. Betul-betul. Sampai Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasibmu. Merubah apapun dari dirimu sampai kamu yang merubah. Kenapa sih harus aku yang merubah, Bah? Karena tadi kita dan Allah itu miskat, sahabat. Maka disitulah Allah ingatkan al-kaunu kulluhum zulmatun. Tuh, kaon yang di sebalik yang di sini adalah kaon semuanya. Maka ada bagian yang tagoyur, ada bagian yang tetap. Maka itulah banyak yang Abah sering sampaikan. Orang cirinya orang yang justru bersandar kepada yang tagoyur,
Sementara bagaimana kau yang tagoyur itu, artinya tagoyur itu apa? Berubah. Dan harus berubah. Itulah kenapa Tuhan ciptakan dua bagian, dohir dan batin. Batin kita adalah dari Adam sampai Muhammad, batin kita disuruh innama ilahukum ilahu wahid. Batinnya. Nah inilah kemudian ada dua bagian yang tagoyur. Berarti ada tubuh kita. Tubuh kita ini harus berubah. Maka Abah sering ingatkan, bagaimana mengupgrade? Kamu mirroring saja. Bagaimana duren itu kok bisa upgrade? Nah, kok duren saja upgrade? Dia itu dulu adalah bijinya gede. Nah, itulah ibaratkan orang yang merasa mengakuinya gede gitu. Aku ini eksis, aku ini wujud, aku ini yang berkalam, aku yang bicara, aku yang menyembah, aku yang sholat, aku yang dikir, aku yang kaya, atau aku yang miskin. Nah, itulah. Tapi kemudian semua makhluk itu menghilangkan bijinya, sahabat. Maka duren-duren yang mahal pasti kamu temukan. Tidak akan bisa kamu menanam duren dari biji karena dia tidak ada. Apa artinya itu? Dan kedua, kenapa benda-benda itu jadi mahal? Karena dia sudah menghilangkan jati dirinya. Menghilangkan bijinya, pengakuan tadi ego dirinya itu. Makanya tadi kamu saksikan saja, pada duren makin mahal, makin kesono, makin kecil dia. Maka TV, kata Abah juga dulunya transistor gede, maka tabung, sekarang menipis sampai TV itu setipis. Karena dia sudah mengenali dirinya. Maka dia mengupgrade dirinya, mungkin lebar layarnya. Dulu kan cembung kecil. Udah cembung kecil, dipegang panas, gambarnya goyang-goyang. Kemudian juga semutnya gede-gede. Gitu. Hari ini TV-nya flat. Kemudian layarnya bagus. Gambarnya digital. TV aja tagoyur. Gitu kan tadi. Ini wong nggak mau tagoyur ini piye ini. Makanya Abah ingin membantu pengalihan masa ini adalah karena nanti kalian sebentar lagi akan masuk ke gen alpha. Akan lebih kaget lagi. Semua ya. Agama yang seperti sangkaanmu itu nanti akan mulai redup. Itu kan tadi semua ya. Ini sebuah kenyataan. Karena kenapa demikian? Karena dunia informasi terbuka lebar. Tidak lagi perkara yang ditutupi, sahabat ya. Jadi itu ya sahabat, sesungguhnya kenapa benda-benda itu sekarang mahal ya. Karena HP dari besar dulu sampai sekarang kecil, flat. Tetapi walaupun begitu, tubuhnya di-upgrade, tetapi kapasitas ruhnya, jiwanya di-upgrade. Makanya ada Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3. Tuh coba, kamu masih make gimana nih? Gitu. Wah, canggih ya sekarang nih, laptop kamu itu dulunya gede, sekarang ramping. Nice to see, gitu kan tadi semua. Tapi juga di dalamnya bisa menyimpan data yang banyak. Kecepatannya cepat. Semua. Sebetulnya tiap hari diajarkan oleh Tuhan kita. Oleh Allah pada segala apa. Itulah Nabi bersabda, kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu adalah pintu untuk kenal dengan Allah. Pada kulu, kalau udah kulu berarti segalanya. Tadi semua. Tapi juga ada kata kulu digunakan oleh kullu man. Tuh, tadi. Kullu syai'in halikun illa wajhahu, tuh kan. Berarti Allah sudah mengatakan kullu, kulli semua. Nah, termasuk akal yang harus kita gunakan ada akal kulli, ada akal ma'asyi, ada ma'adi, akal goribi. Maka harus menggunakan akal yang kullu, kulli tadi semua ya. Kul, bukan juj'iyun atau kulliyun, kul. Jadi kalau melihat segala sesuatu itu bergerak, jangan dilihat objek yang bergerak itu, gitu loh. Harus mulai akalnya jernih. Kalau lihat layangan di atas, serayat, seroyot, kanan, kiri, kamu takjub, wah hebat layangan itu. Jangan lupa ada yang narik. Gitu. Nah, kalaupun kamu lihat pada orang, pasti ada yang narik. Gitu. Kalau lihat pada dirimu, juga ada yang narik. Gitu. Siapa yang menghidupkan aku ini? Bisa ke kanan, bisa ke kiri.
bisa diam, bisa gerak. Nah, itulah yang harus dilatih oleh kita. Selalu membaca, Iqra, bacalah. Dan semua, bacalah. Karena kau akan memahami tentang itu oleh dirimu dengan rasa batin yang bening dari semua sahabat. Sehingga tidak usah kau dinasihati orang lain, tidak usah mendengar ceramah orang lain. Itulah yang sudah dikatakan guru sejati, mursyid sejati ada pada dirimu. Kamulah, itulah Allah ingatkan tadi. Bahwa Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka setelah itu Allah ingatkan, maka dua potensi kepada si HP, dua potensi kepada apapun yang disebut makhluk yang tagoyur. Tagoyurnya bisa baik, bisa buruk. Tagoyurnya bisa naik keyakinan, bisa turun keyakinan. Tagoyurnya bisa sukses, bisa gagal. Tagoyurnya bisa kaya, bisa miskin. Tagoyurnya bisa bahagia, bisa menderita. Tagoyur. Tetapi setidak-tidaknya dengan tagoyur itu ada kesempatan. Kesempatan sama kepada setiap makhluk. Makanya dalam memandang hukum Tuhan, jangan memandangnya salah, gitu kan tadi. Maka setiap diri adalah merupakan spesial. Makanya itulah kenapa kelahiran setiap manusia itu adalah, kalau kamu ngerti bagaimana pada saat ruh ditiupkan, bergetarnya dunia ini. Karena ada calon seorang khalifah yang akan diturunkan. Seorang rasul. Wa'lamu anna fikum rasulullah. Rasul itu utus. Kalau bahasa rasul, kamu tuh dangkal lagi pikirannya. Langsung aja namanya Ibrahim, Musa, itu kamu tuh begitu. Itu kan bahasa Arab semuanya. Kalau ngomongin nabi saja, ustadzmu itu nabi sebetulnya. Adapun pada saat dia menyampaikan ada hikmah-hikmah, ada kalimah-kalimah tadi, adalah hikmah pada hatinya disampaikan rasul sebetulnya. Kalau mau secara luas pemaknaannya. Nah disinilah kadang-kadang karena kita ini tadi komputer lemot dipakai di zaman modern gitu kan tadi. Ya gimana? Akhirnya kamu teriak-teriak, aku nggak bahagia bah, aku nggak bahagia bah. Ya iyalah, kamu nggak pernah mengupgrade dirimu. Kok masih cinit-nit di zamannya adalah 5G, sebentar lagi 6G. Bagaimana kamu akan bersaing dengan mereka? Kecepatanmu terlambat semua, ya. Dan disinilah yang harus kamu pahami tentang dirimu itu. Maka ada bagian yang tagoyur, yang harus kamu upgrade terus. Tadi semua, itulah bagian fikih sebetulnya. Bagian tubuhmu, bagian luar. Sekarang fikih dikunci di sono. Nggak boleh berubah. Ijtihad ditutup. Nah inilah kebodohan. Padahal para ulama dulu pun mencontohkan adalah mereka selalu berubah. Bahkan mereka meninggalkan guru itu bukan meninggalkan guru. Karena zaman, ruang, dan waktu tidak lagi sejalan. Kata Abah juga, Imam Syafi'i dari kaul qadim ke kaul jadid pun bukan ingin merubah pandangannya. Karena tidak lagi mendukung. Maka senjata yang dipakainya gitu loh. Orang kok udah pakai video call ya, kok saya masih pakai semapur gitu kan begitu sebetulnya. Oh orang sudah naik Pajero ya, kok saya masih pakai kijang kotak. Nah, itu. Kok orang sudah jadi kupu-kupu ya di mana-mana dicintai, kok saya masih dibenci ya, ulat ya. Nah, itu kan nggak pernah mikir manusia itu sekarang. Malah sibuk saya pada ritual yang tidak berdampak. Tadi semua yang menjadikan sedih, punya angan-angan karena Abah tidak ingin manusia itu kecewa. Karena dia akan kecewa kalau prinsipnya begitu. Berarti dia tidak mengerti aturan Allah, sunatullah. Bagaimana sih Allah membuat ketaturan alam ini? Bagaimana hukum tabur tuai itu? Bagaimana hukum sebab akibat itu? Bagaimana hukum polarisasi itu? Bagaimana hukum tadi termasuk ada apa namanya? Sebab akibat tabur tuai, polarisasi, kemudian hukum apa namanya Einstein bahwa hukum kekekalan energi, semua ini tidak akan hilang, EMC kuadrat tidak akan hilang semuanya bagi orang yang mengerti bahwa dirinya bukan cangkang yang tagoyur, karena tagoyur HP-mu berubah terus tuh. Nah SIM kan sahabat, ruh atau yang sekarang sudah menjadi disebut si jiwa. Inilah yang membuat ruh jadi kerdil tadi semua. Karena kau tampung kemelekatan-kemelekatan yang ada pada jiwa. Maka yang disebut kesadaran adalah ada pada jiwa, bukan pada ruh. Ruh itu selalu sadar. Tapi sekarang ruhnya sudah tadi. Karena tubuhnya tidak di-upgrade, si Adamnya tidak di-upgrade tadi semua.
maka Muhammad, ruhmu itu tidak bisa menolongmu. Maka itu dikisahkan syariatnya Nabi Muhammad nggak bisa nolong Abu Thalib. Karena Abu Thalib tidak mau mengupgrade dirinya. Bahkan karena Muhammad tidak mau menolong Abu Thalib, Allah tidak mau menolong Muhammad. Tuh, pahami tuh kisah-kisah kayak begitu. Maka innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan hari ini sahabat, ternyata teori itu semakin nyata dengan kuantum, dengan apa semua. Akhirnya juga termasuk sangkaan tentang siapa dirimu. Makanya disinilah konsep mengenal diri ini luar biasa. Bahkan Allah menyuruh kita dari awal adalah Iqra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasibah. Bagaimana Al-Quran sejalan antara Al-Quran Qadim, dirimu, Al-Quran Qadim, Wahyu minulyo, orang ditulis bisa diwaca, dengan Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Hakim, Al-Quranul Adim, sampai jadinya link antara Al-Quran tertulis dan tersirat dan tersurat semua. Ya, itulah yang harusnya kamu bisa menemukan hari semua. Maka judul hari ini sesuai dengan pertanyaan tadi teman-teman pada Abah adalah hati-hati dengan sangkaanmu itu. Sangkaanmu, itikadmu kepada dirimu sendiri, kepada orang lain, dan lain sebagainya. Maka kata Abah, hidup ini bukan tentang orang lain. Kamu punya kerajaan sendiri-sendiri. Di sisi Tuhan, kamu itu satu kerajaan Tuhan, sahabat. Satu kerajaan. Jadi kamu tuh nggak ada hubungannya sebetulnya dengan ibumu, bapakmu. Semua nggak ada hubungannya. Kamu adalah kamu. Tapi kamu bukan kamu. Maka kepada setiap individu, setiap tetes hujan lah anggap, yang jatuh dari langit itu harus mengembalikan dirinya masing-masing ke laut. Begitu kan sebenarnya. Makanya disebut istilah munfarid, istilah berjamaah nanti. Kalau sudah ngerti ilmu hakikat, yang disebut berjamaah itu bukan 1000 orang di dalam masjid. Bukan. Tadi semua. Nah inilah yang harus dipahami oleh kamu. Kenapa hadiahnya 27 derajat, 25 derajat kata Nabi, nggak 24 atau 25? Coba ayo pikir. Apa 26? Lihat, siapa yang sholat berjamaah kata Nabi mendapatkan derajat 27. Yang satu hadis lagi 25. Nah, itu karena on bacanya nggak link hatinya, sirnya, hatinya nggak nanya. Apa nggak 24? Kenapa nggak 26? Coba. Tadi semua sama saja. Lailatul Qadar itu 21, 23, 25, 27, 29. Nggak nanya kenapa ya. Nggak 28. Allah kemana ya tanggal 28 Allah itu? Allah kemana tanggal 26? Ya. Allah kemana tanggal 24? Nah inilah akhirnya manusia menggeret karena tidak paham tentang siapa dirinya kepada ruang dan waktu. Padahal Allah itu tidak ada pada ruang dan waktu. Allah itu tidak ada pada jihad. Tapi Allah lah yang meliputi wasi'a kursiyus samawati wal ardh, pada semua jihad. Nah karena Allah meliputi semua jihad, maka baik dan buruklah sangkaanmu itu. Apa yang kau sangka bisa terjadi pada dirimu. Coba. Inilah yang Abah bangun dengan apa istilah sadar, tenang, senang. Karena tidak akan ada senang tanpa tenang. Dan tidak akan ada tenang tanpa sadar. Ini kan tentang sadar. Maka itulah kisah Nabi Muhammad itu, maka nabi-nabi yang lain adalah, sebetulnya itulah kisah satu sebetulnya. Dari Adam sampai Muhammad itu perjalanan seseorang sebetulnya. Kalau kamu ngerti. Setiap individu kamulah Adam itu. Tapi di penghujungnya kamu harus jadi Muhammad. Sebetulnya. Gitu. Maka disinilah kayak tadi orang kata Nabi sholat berjamaah 27, 25. Bagus sudah berjamaah di sono. Tapi yang diminta oleh Allah juga sama. Jumat contoh sama. Bukan Jumatan di masjid yang isinya 1 juta orang. Walaupun itu bagus. Tadi semua. Jam'u sebetulnya intinya. Kembalikan. Satukan. Wahada yuwahidu tauhidan. Nah itu dikasih istilah perjalanan itu mingguan, Ahad menuju Ahad. Ahad, Isnin, Selasa, Ruba, Khamis. Nah, Jum'ah. Nah, Jumat itu bukan hari sebelum Kamis atau hari sebelum Sabtu. Itulah
Akhirnya karena Allahnya ditarik pada ruang dan waktu, Allah itu digeret-geret pada ruang dan waktu. Inilah maka kita harus memadukan makna syariat dan makna hakikat, semuanya nyata pada diri, sahabat. Dan itikodnya ada sangkaannya pada hatimu. Tentang sepertiga malam terakhir. Tariklah tanggal jam 2 pagi, gitu kan. Emang bedanya apa? Bedanya pagi dan duhur bagi Allah. Wong dia yang meliputi semuanya. Itu hanya bicara tentang kesadaranmu. Maka segala kesadaran yang buat tersambung dengan Allah itu adalah sepertiga malam terakhir walaupun duhur gitu. Tadi walaupun jam 2 pagi tapi membuat engkau adalah seorang makhluk wayang dan dalang itu seolah terpisah, nggak tahu dalangnya di mana. Doa, ya Allah berikan rezeki. Atau dalam bahasa doa, Allahumma hajjana hajjan mabruro wa sa'yana sa'yan maskuro dan wa danban maghfuro wa amalana amalan solihan makbula wa tijaratana tijaratan lan tabur. Ya alim, nggak sadar lagi di situ. Ya alim bis sudur. Dikiranya dia wayang sedang doa ke dalang dan dalangnya dia nggak ngerti. Itu tadi semua. Maka ucapannya, coba kamu kalau meminta pada tembok atau minta pada orang, Pak, tolong saya Pak, saya bantu Pak, cintai saya Pak, saya ingin dihargai Pak, saya ingin kaya Pak, saya ingin. Tapi kamu nggak lihat apa-apa, coba. Kamu sendiri, ya Abah jamin keyakinannya, boro-boro, lebur rasa tadi. Tadarruan wa khifatan, boro-boro. Tapi ya hampa aja ngomong, apalagi nggak ngerti lagi apa yang diucapkan tadi. Asal aja bahasa Arab gitu kan tadi semua. Asal aja ainnya paseh gitu kan tadi semua. Aduh Allahu Akbar. Ini manusia ini mau kemana semua. Akibatnya dia tidak sadar. Sadar dan tidak sadar. Yang disebut sadar apa sih, Bah? Sadar pada saat engkau sudah bukan botol. Sadar itu pada saat engkau sudah menyadari botolnya, pengakuan dirimu sudah kamu kosongkan, itu sadar. Sadar. Tidak sadar itu apa? Yang ada dirimu. Maka itulah para ahli tasawuf menuliskan tarif tentang dekat dan jauh itu bukan jauh dan dekat menurut hukum ruang dan waktu dengan Allah itu gitu. Nah ini, maka tidak perlu Nabi dikisahkan datang ke langit ke-7 ke sono. Itu kan tadi. Inilah karena tidak mengerti. Dan herannya di akhir zaman semacam begini, sudah zamannya AI, masih saja orang masih cerita itu. Dan gagal artinya akan berdampak luas kepada akibatnya kepada ibadahmu, sholatmu, puasamu, dikirmu. Karena kau tidak pernah merasa wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Kau merasa berpisah dengan dirinya. Nah inilah. Berarti sudah belok dari tujuan dia mengadakan kamu dan anggapan kamu kepada dia. Itulah dalam ibadah ada tubadil, ganti peran dari sim fa'il ke sim maf'ul. Dari tadinya wayang, objek, sekarang subjek, sekarang jadikan dirimu objek. Nah, silakan pilihanmu sendiri. Semua ya. Jadi inilah sahabat tentang kesadaran itu. Maka disebut dekat dan jauh menurut ulama tasawuf, bukan dekat dan jauh menurut jarak. Tetapi panaknya dirimu, tajalinya Allah, gitu loh. Pada saat kesadaran si pisin keramik ini adalah dia sudah tidak lagi mengakui karena dia tidak ada sebelum adanya keramik, dia tidak wujud sebelum adanya keramik, dia tidak hidup sebelum adanya keramik. Sama saya kata apa kayak meja dan kolong. Maka gelas keramik ini adalah mungkin, ya mungkin aja dia bentuk kamu sebagai pisin, bisa jadi si keramik itu ngebentuk dirinya jadi pisin. Tuh, ini mungkin. Maka disebutkan alam ini alam mungkinat. Ya terserah dia. Maka itulah ada hukum zaiz bagi Allah. Wenang, terserah dia mau jadi apa. Kalau dia anggaplah lautan keramik, maka sesungguhnya dia mau jadi pisin. Ya terserah dia. Mau jadi cangkirnya terserah dia. Ini semua. Inilah. Pada Quran begitu jelas membawa kita pada pemahaman itu. Itu dululah widatul wujud. Itihadlah, hulullah, karena kebodohan semuanya. Jadi hari ini ngaku ahli sunnah wal jamaah tapi jabariyah. Ini bukan jabariyah. Kalau jabariyah, si gelas keramik ini bergantung pada keramik. Dia ada, keramik ada. Itulah kesalahan.
Kulul dan itihad kalau dipandang dari sisi si gelas keramik. Tapi tauhid dilihat dari sisi Allah. Tidak ada yang lain selain dirinya. Maka itulah yang harus dilakukannya, dzikir, nafi, isbat. Tuh. Maka pada saat kamu anggap ini gelas keramik, hilanglah keramiknya. Begitu. Jadi tidak ada Tuhan jadi makhluk, makhluk jadi Tuhan. Nggak ada begitu. Memang makhluk itu Adam. Tidak ada dari awal. Tadi si pisin keramik ini nggak ada, yang ada si keramik yang kodim. Si cangkir keramik ini tidak ada, yang ada si keramik yang kodim. Dan adapun si gelas keramik ini kalau menurut saya al kaunu kulluhum zulmatun, mati. Artinya mati itu bisa gelap, bisa tidak ada, mati. Maka tadi kata Allah, kullu man 'alaiha fan, binasa. Yang ada, yang baru itu binasa. Nah, bagaimana supaya tidak binasa? Abqokan. Nah, itulah ada bahasa wal akhiratu khairu wa abqo. Abqokan. Supaya kamu bako. Supaya si gelas keramik ini hidupnya bako bersama keramik. Supaya nggak lagi syirik. Karena kalau tidak begitu berarti ada yang ditunjuk oleh kamu. Itulah dalam kitab-kitab tauhid. Ada 10, ada makulat yang tidak boleh terjadi pada antara Tuhan dan hamba. Si makhluk tidak boleh bisa menunjuk Allah ke langit, ke depan, ke belakang, ke kiri, ke dalam, keluar. Itulah dia menyatakan wasi'ah, meliputi. Ruhmu tidak ada pada tubuhmu. Ingat itu. Ya. Ayo cerdas sahabat, karena pada saat kau cerdas, kau akan mengerti siapa dirimu. Man arofa nafsah, faqad arofa robbah. Tapi tidak mungkin kau kena robbah sebelum kau masuk ke dalam dirimu sendiri. Maka itulah ayat-ayat Quran menyuruh kita, wafi anfusikum afala tubsirun. Hei gelas keramik, apakah kamu nggak baca siapa dirimu? Kalau sudah mengerti begitu, nggak ada siksa kubur dan neraka itu. Kalau Abah kasih tahu pada kalian. Kalau sudah ngerti itu. Tadi waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Tapi kalau sebaliknya, kamu nggak ngerti dirinya, ya siksa kubur itulah tubuhmu itu hari ini. Neraka itu hari ini. Dari semuanya. Karena kamu tidak menyadari. Maka kata Allah juga, sanurihim ayatina fil afaq. Aku telah nampakkan ayat-ayatku di ufuk. Ya di tubuhmu itu termasuk ufuk. Wapi anfusihim. Dan dalam dirimu. Hatta yatabayyana. Sampai jelaslah si keramik itu. Allahu al-haq pada dirimu. Tapi kamunya harus sudah panah. Dan harus dilatih. Latihannya sudah Abah berikan semuanya. Dari mandinya, dari apa. Maka Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Wa anta. Jangan doa begitu tapi nggak pindah-pindah. Kenapa dia nggak memindahkan dirimu? Karena itu kun musalah. Rabbi anzilni. Munjalan mubarakan. Bagaimana menjadikan kamu sebagai gelas kaca yang berkah. Mubarakan. Wa anta. Kepada siapa? Kepada si keramik. Wa anta khairul munzilin. Engkaulah sebaik-baiknya pemindah itu. Kamu yang memindahkannya itu di mana ya? Allahnya masih dianggap kelelawar terus. Tadi. Wa anta khairul munzilin. Sahabat. Maka selalu isi Al-Quran. Maka itulah kata Abah, isi Al-Quran itu dari suratul Fatihah kepada Alif Lam Mim, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Ya, kalau gagal di Al-Maidah, kembali kamil mukamil. Nah, yang disebut begitu dia jadi gelas keramik, kamil dia itu. Tapi pada saat dia mengembalikan sebenar-benarnya diriku yang wujud, yang hidup, yang apa semuanya, hanya dia si keramik, mukamil itu namanya. Pada saat dia datang sebagai keramik, innalillah namanya. Pada saat dia penyadarannya dikembalikan, sebenarnya diriku adalah hanyalah keramik, bukan cangkir keramik. Wa inna ilahi roji'un. Kembalilah asal keramik, balik pada keramik. Asalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sekarang kembalikan. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Jalan datang sama dengan jalan pulang. Kalau ngerti. Dan ini sederhana. Gitu kan. Tapi dampaknya luar biasa. Sahabat. Pada saat engkau sudah membaca dirimu. Mengerti dirimu. Itulah. Man aropa nafsah. Faqad aropa robbah.
Siapa gelas kaca ini yang mengenal dirinya, oh sebenarnya diriku tidak ada. Aku tuh ada yang diadakan toh. Aku ini adalah wujud aron toh, wujud baru, wujud sangkaan, wujud waham toh. Ternyata aku tidak punya hidup, aku tuh bergantung pada hidupnya si keramik ya. Kamu bilangnya hulul lagi, itihad lah ya tadi, karena kamu selalu menganggap ada manusia ingin jadi Tuhan, Tuhan ingin jadi makhluk. Nah itulah karena gagal. Nggak ada istilah begitu. Makanya orang Jabariyah itu salah. Karena si gelas kaca bergantung sepenuhnya, dia tahu Tuhannya. Ya tapi dia adalah menganggap dia ya ada Tuhan ada. Nah itulah pada saat kesempurnaan penggantunganmu disebut Jabariyah. Jadi pada saat si gelas kaca ini nggak memandang lagi Tuhannya, yang gerak gua, yang hidup gua, yang ini gua, Qadariyah atau Mu'tazilah semua. Nah, yang harus ahli sunnah wal jamaah itu ngerti dong, jangan ngaku ahli sunnah wal jamaah tadi. Masih ahli pirok, wal gagabah, semua. Ya tidak akan berdampak. Ngomong doang di mulut ahli sunnah wal jamaah, tapi pirok terus. Tadi semua. Ya, kan kamu harus mengerti Purwadaksi. Bagaimana manis ingin ketahuan, tajalilah dia jadi gula. Pada saat dia ingin eksis gula, dia mengutus si gula itu untuk apa? Rahmatan lil alamin. Jadilah si gula itu sugus, jadilah kopiko, jadilah relaksa, jadilah apa tuh? Yang jadi kopiko relaksa itu si gula. Tapi si gula itu adalah dohirnya si manis yang lebur pada si kopiko itu. Maka jangan cari gula dan manis pada kopiko. Sudah nggak bisa lagi kamu memilah dan memilih. Karena dia sudah ada pada satu titik itu. Nah, tinggal itu yang kamu latih. Ini sekarang yang eksis adalah si kopiko. Tadi semua. Kopiko jadi gus, saya gus, saya gus. Kopiko jadi buya, saya buya, saya buya. Kopiko jadi kiai, saya kiai, saya kiai. Nah itulah. Padahal metodologi dari Allah tidak begitu. Justru dia ingin menjaminmu dari awal. Maka tadi kata Abah, kalau kamu sudah mengerti, sebenarnya dirimu adalah tajaliyat, ta'ayunat, tanajulat. Sebenarnya galas keramik ini tanajulat, ta'ayunat. Ya, kamu kalau beda sedikit nggak apa-apalah. Namanya Tuhan. Maka itulah. Maka ada dalil. Jangan buat perumpamaan pada Allah. Allahnya sendiri buat perumpamaan kok. Isi Quran itu semuanya ada perumpamaan kok. Kalau tidak ada perumpamaan, kamu tidak akan ngambil faham. Nah itulah. Ini juga termasuk dalil. Jangan belajar hakikat. Itu kalau senokor gronyo. Itu semua. Kita ini masih awam, belajar ma'rifat itu ilmu tinggi. Kata siapa? Nabinya mengatakan awal, awaludini ma'rifatullah. Tuh. Oh, tidak ada agama yang nggak kenal pada maka tadi. Akhirnya begitu ada perintah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ungkad dananya nyembah, tapi nggak tahu yang disembah. Ternyata abid wal ma'bud itu wahid tuh kan. Pada saat kamu butuh rezeki, bingung lagi. Oh ternyata rozik wal marzuk wahid. Tadi semua. Pada saat kamu juga adalah apa namanya ingin doa, minta lagi. Padahal da'a ya da'u. Kembalikan. Sahabat. Ya da'a ya da'u. Kembalikan. Pada saat, nah itulah kenapa 1 bulan itu Ramadan imsak. Imsak mengakui keberadaan dirimu itu. Supaya terlatih nanti. Kesadarannya terlatih. Tadi semua. Ya mungkin barangkali ada yang cepat, ada yang lambat, tadi semua ya. Tapi tidak, sama sekali tidak melakukan, itulah gagal berarti. Semua. Maka marilah jadi Adam yang berubah jadi Sis, yang jadi Idris, jadi Nuh. Tuh, Idris dulu, baru Nuh. Nuh jadi Sam, jadi Hud, jadi Lut, terus sampai. Jadi Ibrahim, jadi Musa, jadi Isa, Yahya, Zakaria, semua. Semua. Sampailah kamu pada Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Jangan kamu mati kecuali sebagai Muhammad. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah. Jadilah kamu itu Rasulullah. Kata Allah, wa'lamu ana fikum rasul. Ketahuilah dalam dirimu adalah Rasulullah. Tadi si gula tadi kembalikan. Karena gula itu wujudnya si manis. Maka dalam dohirnya Adam, batinnya Muhammad. Tapi dohirnya Muhammad, batinnya Allah. Dohirnya sugus, batinnya itu gula. Tapi batinnya gula, si manis. Nah, itu saja sebetulnya. Maka engkau nanti akan mulai
banyak hal yang kau saksikan semua, ya. Karena bukan dengan matamu lagi melihat dia dengan penglihatan dia semua, ya. Nah inilah sahabat, nah termasuk siksa kubur. Ini bagaimana si keramik akan menyiksa dirinya. Tadi kan abid wal ma'bud wahid, rozik wal marzuk wahid. Kenapa orang kelimpungan hari ini soal rezeki? Karena dia nggak kenal dengan si rozik. Padahal si rozik itu dialah pemilik bank sedunia ini, pemilik dunia akhirat, pemilik dohir dan batin. Dialah sang sumber, dia ada bersamamu. Coba, masa kamu nggak pede berjalan dengan banker? Dia pemilik bank semuanya. Masa pinjam dikit nggak dikasih? Atau dialah sumber sang kegagahan? Masa kamu berjalan dengan seorang jenderal ahli perang yang gagah? Kamu nggak pede jalan sama dia? Ya minimal kamu kalau ada nyamuk dibantu ditepisin sama dia. Tuh, disitulah disebut al-yakin. Disitulah bagaimana engkau selalu tidak berpisah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bersama dengan sang sumber itu, sahabat, ya. Jadi ini kalau nggak dirubah sekarang, Abah kasihan. Dulu guru-guru kita ya memang nggak ada alat kaunianya. Tapi hari ini engkau akan digonjang-ganjing dengan mobil makin mulus hari semua. Kau dunianya makin mulus, negaranya makin indah, perempuannya makin cantik, rumahnya makin mewah, HP-nya makin canggih, makanannya terus di-upgrade, terus kamu nggak upgrade, kamu begini. Ngapain gua ya? Nah, itulah. Maka inilah Abah datang. Ingin membawa kamu dari Cinitnit ke Pentium, ke 7G, 10, 200G, 1000G. Karena Allah itu G yang tanpa terbatas. Tuh. Jangan batasin lagi. Dan itu mudah. Kan tadi kata Abah juga, bagi orang-orang sudah di situ, maka kata Allah bigoiri hisab, nggak ada hisab, apa mau dihisab? Orang udah balik semua, udah rojiun kok masih hidup. Bahkan dia sudah jadi syuhada masih hidup, badannya masih hidup, disebut syuhada oleh Allah. Karena dia sudah al-mutu qabla anta mutu. Terus di mana disiksa kuburnya kamu? Karena tentang keramik dan gelas keramik. Dan si keramik dari awal sudah ngomong, wa in kulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadah wala taqrabu hadhihi syajarah. Itu tadi semua. Hei, gelas keramik, kata si keramik, aku ingin buat kamu bahagia loh. Maka sebenarnya banyak ayat dalam Al-Quran Allah itu kecewa. Ya Allah nggak kecewa, tapi Allah itu menanyakan kepada kamu. Si keramik itu menanyakan kepada si gelas keramik, hei gelas keramik on yang sudah abring-abringan bawa obor cari api. Hei gelas keramik on yang kamu pergi ke mana-mana cari makan, sebetulnya kamu gendong tumpeng yang besar. Hei gelas keramik on yang nyelam terus di air, cari air, nggak sadar dia dirinya dalam air. Seolah-olah dia bertanya. Banyak ayat dalam Al-Quran. Ini karena Abah juga, karena Al-Qurannya adalah tidak dipakai semua ya. Dia nanya, apa yang melakukan? Ya ayyuhal insan, hei gelas keramik, kata si keramik. Ya ayyuhal magorroka, apa sih yang membuat kamu gelisah? Nah itu tuh Allah itu sahabat, kenapa ada kata kasabah 2 kali pada dirinya? Mewajibkan rahmat dan kasih sayang. Soalnya si keramik ini, si gelas keramik, si keramik ini mewajibkan dirinya katabah. Makanya kata kutibah. Kata kutibah dalam Al-Quran hanya 3. Tuhan 2 kali mewajibkan dirinya untuk menyayangimu, menjagamu, membahagiakanmu. Itu kata kutibah. Ya. Kama kutibah. Dan kutibah yang satu lagi untukmu. Kalau kamu iman, ya ayyuhalladzina amanu kutibah. Tuhan mewajibkan dirinya menyayangimu. Maka itulah nama dia di penghujungnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim. Mak, saya lagi ini dulu. Apa-apa mau ada ketemu Abah nanti aja sebentar ya. Nanti berisik anak-anaknya. Ya. Ya. Soalnya anak-anaknya jangan kesini dulu. Ya. Jadi kata kutiba itu di situ. Bagaimana mungkin kamu akan disiksa oleh dia? Kamu tuh dirinya. Asal kamu mengerti aturannya. Kembali kepadanya. Tadi semua.
Maka itulah kenapa di dalam Quran itu kata Abah, kenapa Allah menggunakan dua diksi adalah kasabat dengan iktasabat. Yang satu menggunakan kasabah, yang satu lagi iktasabah. Yang berkaitan dengan keburukanmu, dia menyebutnya iktasabah. Jadi pada saat kebaikanmu, dia menyebutnya kasabat. Iktasabat, kasabat. Coba, itu sebetulnya ada jaminan daripada si keramik ini kepadamu, bahwa dia tidak akan menyiksamu. Untuk setiap kebaikan yang sadar dilakukan oleh si gelas keramik ini, maka kamu sadar halaan napasnya. Saya dikalikan 70, 700. Belum lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi, seolah-olah kata Abah juga begini, Allah sudah menjamin kamu bahagia, Allah sudah menjamin kamu surga, tapi kamu itu ngotot, masih ngomongin neraka dan siksa kubur. Kata Allah, ayo lakukan. Kalau kamu bisa membuat berubah takdirku untuk membuat kamu tidak bahagia, nah itu. Itu seolah-olah kalimat tadi. Kenapa yang satu wajan fa'ala, yang satu wajan ifta'ala. Yang satu membutuhkan mendapatkan asoba, bagian. Tapi yang satu membutuhkan perjuangan. Untuk maksiat itu niat saja nggak dicatat. Sementara untuk kebaikan dari si gelas keramik ini, baru niat saja udah dicatat. Terus di mana dia akan nyiksa dirimu. Kalau dia lautan adalah kasih sayang, maka itulah nama dia Asmaul Husna. Dari awal pun ingin menunjukkan kerahmanannya. Pertama powernya, keagungannya, kegagahannya. Ya Aziz, ya Jabbar. Ya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Keselamatan, ya Salam, ya Muhaimin, menjagamu. Bagaimana engkau menuduh dia akan menyiksamu? Ini karena kebodohanmu, kau tuduh dia. Kau tuduh dia. Inilah. Maka kata Abah, bagaimana mungkin keramik ini akan menyiksa? Menyiksanya di mana? Yang menyiksanya kamu sendiri yang menderita. Bukan dia yang menyiksa, dirimu yang menjauhi dia. Masih petantang-petenteng sebagai gelas keramik. Nggak mau rojiun kepada keramik. Itulah yang disebut waman a'radha an dzikri fa inna lahu ma. Kalau kamu si rojik, si marzuk itu nggak nyambung dengan si rojik, ya kamu akan gelisah urusan rezeki. Karena kamu menganggap Tuhan yang beri rezeki itu entah di mana. Padahal ya kamu ya rozik, ya kamu ya marzuk. Syaratnya tadi. Tuhan tidak bisa jadi makhluk, makhluk tidak bisa jadi Tuhan. Dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Tugasmu itu adalah roji'una, kembalikan. Itulah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum. Supaya apa? Summa yuhyikum. Karena dia zat yang maha hidup, maka kau harus mati. Tidak mungkin dua hidup ada pada dirimu. Itu yang harus kamu pahami. Nah itulah orang-orang yang akhirnya dia takut dengan siksa kubur. Bahkan sadar nggak sadar hari ini pun dia sedang disiksa kubur. Takut siksa kubur, tapi hari ini sedang disiksa kubur dia nggak sadar. Nah, ini ciri orang yang mati semua. Ya. Abah saya tuh udah nggak takut di situ. Bagaimana betapa sayangnya dia. Tidak bergerak tubuh ini. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Dengan izin dalam. Semuanya ada pada kekuasaan dalam. Tapi sangkaanmu lah yang akhirnya dalang menggerakkanmu pada perkara yang tidak kau sukai. Itu sebetulnya. Sahabat. Maka itu saja barangkali yang harus kamu pahami. Demikian pula neraka. Itulah kata Allah. Man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka ini selalu bicara tentang hukum Newton terang dan gelap. Hukum Einstein EMC kuadrat. C itu adalah cahaya yang dikuadratkan. Atau nurun ala nurin. Pada badrunmu harus jadikan cahaya. Pada ruhmu jadikan cahaya. Tubuhmu adalah Nur Muhammad. Ruhmu pun Nur Muhammad. Kawinkan. Semuanya. Dohir batin Nur Muhammad. Itulah Jumat. Bukan bolak-balik ke masjid Jumat doang. Tapi nggak jamu-jamu. Parku terus. Nah itu. Maaf ya. Mungkin kadang-kadang obat itu pahit. Tapi harus disampaikan karena kamu jangan terjebak di situnya. Walaupun silakan kamu melakukannya kalau sudah jamu tadi semua. Kalau enggak ya tadi akhirnya tadi hanya tempat berantem. Adzan sekali. Yang mesti sana adzan 2 kali. Yang sana adalah bid'ah, yang sini kafir. Aduh, akhirnya tambah rusak lah ibadah tapi tambah rusak. Itulah yang kata Allah wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Sia-sialah yang dilakukannya.
Itulah yang kata Allah, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka, siulanlah mereka itu di masjid itu. Di rumahnya. Mana rumahnya? Tubuhmu itulah rumahnya. Di hatimu lah rumahnya itu. Akhirnya, inilah yang hari ini tidak boleh lagi kita pura-pura. Hari ini. Karena semakin nanti ke depan tantangannya akan beda. Coba yang Abbas katakan, rasakan ya. Sahabat. Jadi sekali lagi, Tuhanmu itu ingin engkau bahagia. Tuhanmu itu ingin menjaminmu. Tuhanmu itu ingin menyayangimu. Tuhanmu itu ada sudah, tetapi kaunya sendiri yang tidak mengakui keberadaannya. Persoalannya adalah di situ, ya sahabat. Maka marilah kita hari ini mi'rajkan dirimu, upgrade dirimu. Kemudian tadi kata Abah juga, sekarang anggur hilang bijinya, jeruk hilang bijinya, semangka hilang bijinya, melon hilang bijinya. Udah hilang biji, sekarang indahkan dirimu. Maka sekarang semangka ada yang kuning. Bahkan sudah mulai ada yang hijau nih semangka dalamnya. Ada yang hijau. Upgrade supaya indah untuk mencerminkan nur jamal Allah pada dirimu. Tapi minimal ada pengakuan biji hilangin tuh. Makanya sekarang durian-durian kampung itu sudah malu sama musangking. Tadi, kalau udah musangking bijinya hilang, montong bijinya mulai hilang, dari semua. Duri hitam mulai hilang, dari semua. Kenapa? Karena berubah jadi manfaat, jadi daging, harum wanginya, mahal harganya. Itulah sahabat. Kenapa dalam berjanji itu ada ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Nah, kalau sudah cangkang dan daging sudah selamat tadi. Ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, anta samsun tuh kan. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta ikshirun wa goli, anta misbahus suduri. Udah, ya Nabi salam alaika. Udah, bahagialah kamu. Salamun hatta hiya hatta matla'il fajr. Kalau hatimu sudah jadi Yasin, salamun qaula mir rabbir rahim. Selamat. Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali pada Muhammad sebagai khatamun nabiyyin. Kamulah Muhammad itu. Jadikan Muhammad badanmu siddiq, amanah, tabligh, patona. Tuh. Hanya Muhammad itu semuanya Muhammad. Maka hakikat Nur Muhammad itu tergantung di tingkat kesadaran mana kamu. Kalau dalam sebotol itu kamu semua, berarti kamu itu jauh dari Muhammad. Tapi kamu kosongkan setengahnya, tawakal, berarti kau hadirkan Muhammad 50%. Habiskan dirimu, yang ada hanya Muhammad. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan tidaklah kau mati, berarti kau sudah jadi Muhammad. Tuh, sahabat. Maka tubuhmu tidak akan ada neraka siksa kubur. Ada semua, ya. Bahkan yang lebih tonjolkan lagi ada mukso. Kadang-kadang masih hidup pun. Nah, Abah kenal dengan orang-orang yang hari ini mereka sudah kembali. Mukso tilem namanya. Mereka dohir dan batinnya pergi. Siapa lagi saja? Brawijaya 5 contohnya. Siapa lagi? Adalah termasuk adalah apa namanya kakek buyut saya, Prabu Siliwangi. Nah, itu semua, ya. Namanya mukso tilem. Kalau bahasa buku Abah, mulih ke jati, mulang ke asal. Kembali ke titik. Nah, itulah. Itu saja bisa Abah sampaikan sekali lagi malam hari ini, sahabat semua, ya, karena insya Allah kita ada halal bihalal, maka mari kita halalkan. Tadi semua. Bagaimana cara halalkan? Berhentilah haram. Gitu. Kalau masih pengakuan pada diri, sholat takbiratul ihram, haramkan kamu yang sholat. Tuh, haramkan. Maka tadi semua, maka mau umroh haji pakai ihram, karena haram kalau kamu yang haji dan umroh, gitu kan tadi semua. Maka itulah harus kamu lempar 7 akobah, 7 wusta, 7 ula. Pengakuan yang ada pada dirimu itu. Tadi semua haramkan. Ihram, tutup supaya tubadil. Tuh. Kalau sudah begitu, hilanglah siksa kubur, hilanglah neraka, hilanglah miskin, hilanglah susah, hilanglah gelap, datanglah terang. Semuanya. Tapi kalau tidak begitu, sebaliknya berarti kaulah yang mengundang kegelapan itu, sahabat. Itu saja, sehat semua. Yang bicara hanya ingin berbagi supaya bahagia semuanya. Ya. Tidak lebih baik, tidak lebih benar. Karena kata Abah juga. Tidak, makanya kenapa Abah nggak takut disesatkan? Karena tidak pernah merasa memiliki benar. Benar itu milik dia.
Jadi nggak takut disesatkan. Kenapa Abah Syekh itu nggak takut mati? Karena nggak pernah merasa memiliki hidup. Siapa? Kenapa takut hidup? Takut mati, wong kita nggak punya hidup. Nah itu. Kenapa takut sesat? Kok kamu nggak punya benar kok? Nah itu. Kenapa kamu takut sakit? Tadi sumpah, kamu tidak memiliki sehat kok. Nah itulah semua ya. Mohon maaf atas kurangan sekali lagi teman-teman yang dekat barangkali mari kita nanti malam kita ada zikir ataqo itulah maka harus selalu dikawinkan dohiron wa batinan. Solawat dan solat satukan. Tapi solawat bukan mengucapkan solawat, tapi jadikan tubuh yang bersolawat. Jadikan tubuhmu Muhammad, jadikan tubuhmu ada Sa'ban untuk membungkus Rajab supaya kamu Ramadan, supaya kamu bulan ke-10 Syawal balik lagi pada kosong. Tuh, kosong kan. Kalau udah kosong semuanya bisa diisi. Hanya gelas kosong yang bisa diisi, hanya piring kosong yang bisa diisi, hanya kanvas kosong yang bisa dilukis, semuanya kosong. Kosong tapi isi. Tuh, ya. Ini isi tapi kosong. Nah, ini kan yang terjadi hari ini. Terima kasih, sehat semua ya. Terima kasih. Abah tunggu nanti sahabat nanti malam kita diawali dengan maghrib isya semua. Di sini bersetiap lapisan ada, makanya di sini di Abah ini syariat, tarekat, hakikat ngumpul semuanya. Karena semuanya proses belajar, ya. Terima kasih sekali lagi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa abu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.